Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, hari ini KHS akan bahas FR UTBK 2022 ya, 2022 tentang fisika. Nah, di sini kakak akan tampilkan sekitar ada 5 soal ya. Untuk yang sesi yang pertama ini saya tampilkan 5 soal dulu. Kita akan bahas soalnya berikut dengan cara trik-triknya ya. Yang penting kamu dengerin terus ya pembahasannya. Bisa jadi esok hari soalnya akan setipe atau materinya bakal sama. Yang penting gitu ya. Tetap fokus dan tenang pada saat nanti kamu ngerjain soalnya ya. Walaupun tahun ini akan berbeda, setiap subtes itu ada 20 soal. Oke, kita akan mulai aja. Kita dari soal nomor 1 ya. Oke, kita bahas dari soal nomor 1. Ini soal tentang GLBB ya. Soal tentang GLBB itu sering keluar ya. Jadi kemungkinan itu setiap nanti tes pasti ada gitu ya. Setiap tes UTBK itu pasti ada. Oke, kita bahas dulu. Di sini ada grafik antara kecepatan dengan waktu. Pada saat dia 8 second itu kecepatannya 6 second. Nah, tapi pada saat 10 second kita nggak tahu kecepatannya. Oke, langkah pertama kita cari dulu percepatannya. Kita tahu dari mana. Jadi pas grafiknya arahnya ke atas ini dipercepat, kemudian dari 6 sampai ada 8 second sampai 24 itu grafiknya turun, berarti akan diperlambat. Kita cari dulu perlambatannya berapa. Nah, untuk mencari nilai perlambatannya, kamu bisa pakai rumus A sama dengan ya delta V per delta T. Delta V per delta T. Oke, perlambatan dari sini ya mulai dari yang detik ke-8 itu sebesar 6. Jadi kita ngitungnya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu lihat kecepatan akhirnya itu sebesar 24 0 ya, kecepatan akhirnya 0 dikurang 6. Oke. Waktunya 24 ya dikurang dengan 8 karena pada detik 8 pas 6. Jadi percepatannya sebesar min 6 per 16 atau boleh min 3 per 8. Satuannya meter per second kuadrat. Oke, sudah dapat percepatannya, baru kita cari di detik ke 10. Nah, kita tulis kecepatan akhir Vt sama dengan V0 ditambah A kali T gitu ya. V0 nya sebesar 6. Kita buat kecepatan awalnya itu dari 6 second dari 6 meter per second ditambah A nya 3 per 4 minus ya. Minus berarti menandakan dia diperlambat. T nya kita ambil dari 8 second ke 10 second yaitu 2. Nah, jadi 6 dikurang ya, ini tewas bunuh 4 dikurang 3 per 4 atau 0,75 ya enggak. 6 dikurang 0,75 itu sebesar 5,25 meter per second. Oke, kita ketemu jawabannya yang adalah yang dodol. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 grafiknya sama tapi ini beda soal gitu ya. Tapi grafiknya sama, beda pertanyaannya. Oke, di sini ada sebuah gaya konstan bekerja pada sebuah balok yang bermasa 4 kilo selama 24 second. Lintasan pertama licin sampai detik ke-8 dan berikutnya kasar ditunjukkan seperti gambar. Tentukanlah besar gaya gesek pada lintasan kasar. Jadi yang mengalami lintasan kasar itu pada grafik yang turun ini ya, dari 6 dari detik ke-8 sampai detik ke-24 itu diperlambat ya. Nah, kalau diperlambat berarti dia akan mengalami gaya gesek, tapi sebelumnya dipercepat dulu. Jadi kita cari A1 ya di sini. Ini kita cari A1 di sini. Kemudian nanti di sini ada A2. Oke. Kita cari dulu A1 itu rumusnya delta V per delta T ya, akan dipercepat. Baru kita buat, berarti kecepatan akhirnya itu 6 ya, kecepatan akhirnya pada detik 8 itu 6 dan kecepatan awalnya itu 0 di sini ya, dikurang 0. Oke, waktunya waktu akhir 8 dikurang 0.
8 dikurang 0, berarti sebesar 3/4 meter per second kuadrat. Oke, dipercepat. Karena pada saat dipercepat ini dia lantainya licin, berarti nggak ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek, kita masuk ke hukum Newton 2 aja, ya. Masuk ke hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. M kali A1 ya. Nah, F-nya F sama dengan M-nya masanya 4 kilo, A1-nya 3/4. Berarti gayanya sebesar 3 Newton. Oke. Nah, pas udah nyampe di sini dia 3 Newton. Terus dia nanti akan mengalami gaya gesek karena dari 8 detik sampai ke 24 itu lantainya kasar. Oke, pada saat itu kita bisa buat, kita cari dulu perlambatannya berapa pakai A2. Ya. A2 sama dengan delta V per delta T. Oke, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kita buat akhirnya di sini pada saat detik ke-24 kecepatannya itu 0. 0 dikurang 6 per 2/24 dikurang 8. Min 6 per 18 ya. Min 6 per 16 ya. Per 16 sama dengan min 3/8 meter per second kuadrat. Oke, baru kita masuk ke sigma F sama dengan M2 kali A2. Sigma F-nya F dikurang gaya gesek. Harus dikurang gaya gesek ya, M2 dikali A. Kita masukkan F-nya sebesar 3 min gaya gesek sama dengan 4 dikali min 3/8. Oke, kita ini tewas bunuh 2 ya. Maka 3 dikurang gaya gesek sama dengan min 1,5 Newton. Berarti gaya gesek sebesar 4,5, pindah ruas ya. Oke, ketemu jawabannya yaitu yang bola. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kita bisa lanjutkan soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 tentang apa ya? Jadi kamu nggak usah panik walaupun soalnya 20 dengan waktu yang 22,5 menit, itu insya Allah kamu bisa. Ya, pokoknya jangan berpikir susah. Fisika itu gampang. Bagi kamu yang anak teknik, ini wajib. Ya, karena teknik lebih banyak bobotnya itu di fisika. Ya, jadi harus diutamakan fisika dan matematikanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ke soal nomor 3, ini adalah materi medan gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz berarti hubungannya dengan magnet. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kalau udah masuk ke sini, di sini akan ada yang namanya ini ada tanda panah ke atas, ini medan magnet, kemudian ini ada lingkaran, ya. Jadi saya anggap begini, pada saat bendanya ke sini, posisi di sini, ya, maka si gaya kecepatannya arahnya ke sini ya. Ini arah kecepatan. Kemudian arah gaya Lorentz-nya itu masuk bidang ini ke tengah pusat lingkaran. Ini gaya Lorentz ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya saya sebut dengan KTKN, kaidah tangan kanan. Oke, kaidah tangan kanannya jempol itu sebagai kecepatan, di kecepatan, ya, kemudian 4 jari itu sebagai B. B itu adalah medan magnet. Kemudian ada telapak tangan itu sebagai gaya Lorentz. FL gaya Lorentz. Untuk muatan positif ya, khusus muatan positif. Tapi punggung tangan itu sebagai muatan negatif. Gaya Lorentz juga, tapi punggung tangan. Oke. Nah, sekarang kita bisa menentukan bagaimana muatannya
Kenapa sih Kak ini gaya Lorennya selalu ke arah dalam ya atau ke arah pusat lingkaran? Karena ini sudut medan magnet dengan kecepatannya itu 90. Jadi kamu buat tangannya posisinya terbuka seperti ini ya, jangan ditekuk-tekuk. Ada mungkin di sekolah atau ada yang kayak gini tipenya, boleh. Kalau nanti muatan negatif pakai tangan kiri juga nggak apa-apa, sama aja. Tapi ini kita pakai tangan kanan aja dan terbuka. Ini sebagai B, B-nya arahnya panahnya ke atas. Kemudian kecepatan itu sebagai jempol. Kemudian jempolnya ke arah ini ya, kanan ya, ke arah kanan. Nah, kalau kamu lihat berarti gaya Loren itu nanti searah dengan punggung tangan. Oke, kalau misalnya gaya Loren searah dengan punggung tangan, berarti si muatannya itu adalah muatan negatif, gitu ya. Maka muatannya negatif berarti kemungkinan tidak mungkin jawabannya ini dan ini tidak akan mungkin. Berarti jawabannya A dan B. Kemudian kita lanjutkan, kalau misalnya dia gaya Loren, nah karena bentuknya lingkaran tadi, karena sudutnya 90, maka gaya Loren sama dengan gaya sentripetal, dasarnya gitu ya. Yang ini rumusnya BQV sin theta, sin tetanya kita anggap 1 karena sudutnya 90, dan yang di sini MV kuadrat per R. Ya, ini kita tewaskan, bunuh, ya enggak? Berarti nanti R sama dengan NV per BQ. Oke, dengan muatan positif. Ya, jadi ketemu jawabannya yaitu yang B. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan kamu paham, tetap semangat ya untuk pejuang UTBK. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada gelombang ya. Di sini ada gelombang. Nah, di gelombang ini kita bisa cek ya kan. Yang ditanya adalah besar fase dan besar beda sudut fase. Ya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Di sini tentukan besar fase ya. Ini 30 itu namanya amplitudo. Ini amplitudonya, sedangkan dari 0 sampai 0,4 itu adalah waktunya ya. Nah, jadi ini pada saat satu gelombang dia terjadi dalam waktu 0,8 second. Itu berarti periode. Nah, berarti yang diketahui T-nya periode besarnya 0,8. Ya. Nah, sedangkan beda waktunya dia minta T-nya dari T2 dikurang T1 ya. 3,2 dikurang 2,8 yaitu 0,4 ya. 0,4 second ya. Kalau ditanya fase, maka fase itu rumusnya banyak. Ya, fasenya itu rumusnya adalah bisa T per delta T boleh. Oh salah, delta T per T boleh. Delta T per T boleh, atau boleh juga fase itu pakai rumus delta X per lambda juga boleh, atau pakai rumus delta T kali F juga boleh gitu ya. Ini untuk rumus fase. Oke, ini rumus fase ya, fase. Dari sini kita bisa tahu pakai rumus yang mana ya Kak, yang 1, 2, atau 3. Pakai rumus yang nomor 1 karena data-datanya sudah lengkap ya. Berarti kita bisa pakai fase sama dengan gitu ya, delta T per T, maka 0,4 ya dibagi 0,8 sama dengan setengah ya, 0,5. Nah, sedangkan beda sudut fase itu 2pi beda sudut fase. Nah, gitu. Maka 2pi dikali dengan 0,5 jadinya pi. Pi itu 180. Kan gampang soalnya. Ya, pasti kamu bisa jadi soal ini. Oke, ketemu jawabannya yaitu yang A. Oke, kita bahas lagi soal selanjutnya. Oke, ini ada tentang energi kinetik
ya. Dalam ruang tertutup bersuhu T, oke kita tulis dulu yang diketahuinya apa, ya. Suhunya T, ya, N1-nya adalah N. Kemudian sebanyak N, energi kinetiknya adalah EK. EK satunya adalah EK. Terus ternyata N2-nya ada 2N. Oke, ternyata energi kinetiknya menjadi 6 EK. Yang ditanya, oh salah, N2-nya bukan 2N ya, tapi 3N. Kenapa 3N? Karena di sini kemudian sebanyak atom 2N ditambahkan, ada tambahan. Ini ada tambahan, ya, berarti ini adalah 3N. Oke. Kemudian kita pakai rumus yang mana ya? Oke, rumusnya pakai EK sama dengan, ya, 3/2 NKT. Dan di sini kita bisa dapat bahwa, ya, pakai perbandingan aja pasti ketemu. Berarti EK1 dibanding EK2 sama dengan N1 per N2, ya, dikali dengan T1 per T2. Nah, karena EK sama N dan T itu berbanding lurus, ya. Kita masukkan ke sini, ini EK per 6 EK. N1-nya N, N2-nya 3N, ya, jangan lupa ada kata-kata ditambahkan. T1-nya T, T2-nya nggak tahu, karena yang ditanya itu adalah T2-nya. Oke, EK-nya kita tewas, bunuh, mati, bantai, gitu ya. Berarti 3T2 sama dengan 6T. Berarti T2 sama dengan 2T. Oke, dapat ketemu jawabannya itu 4, ya. Oke adik-adik, ini kita udah sampai di soal nomor terakhir, ya. Ini untuk yang pertama, nanti akan saya lanjutkan lagi untuk yang sesi selanjutnya. Oke. Makasih ya sudah nonton video kakak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.